Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniandini Dara Afifah, NRP 20352111051 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berpikir dan juga contoh dari kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir adalah sebuah pernyataannya secara argumentasi terkesan masuk akal dan seolah-olah benar, namun sebenarnya salah, lemah, dan mungkin tidak jujur. Mengapa kita perlu menganalisis kesalahan berpikir? Supaya kita dapat berargumentasi dengan baik dan tajam, agar kita tidak menjadi korban paparan argumentasi yang mengecoh dan menjatuhkan kita dari kebenaran, serta memudahkan kita membuka kedok argumentasi lawan yang memiliki intensi tersembunyi yang secara sekilas nampak benar. Nah, yang pertama ada argumentum adverentundiam. Argumentum adverentundiam adalah argumentasi dengan mendasarkan diri pada pendapat orang-orang yang tidak kompeten atau tidak memiliki otoritas, yang tidak dapat diandalkan kebenarannya dan validitasnya. Terkadang juga mengacu pada orang yang kompeten pada bidang tertentu, tapi ia memberikan pernyataan pada bidang lain. Siapa yang pilih Ahok? Orang pilih Jokowinya bukan Ahok. Maaf, sering dikatakan, andai kan ketika itu wakilnya Jokowi monyet itu bisa jadi gubernur. Karena itu yang laku dijual adalah Jokowinya ketika itu. Ahok bukan pilihan rakyat Jakarta. Dia imbas dari Jokowi persoalannya. Nah, di sini juru bicara Gerakan Masyarakat Jakarta ialah seorang ustadz. Pendapatnya belum tentu benar karena ia berkompeten di bidang agama, bukan di bidang politik. Selanjutnya ada argumentum ad populum atau pendekatan rombongan. Argumentum ad populum atau pendekatan rombongan adalah karena mayoritas orang percaya atas sebuah argumen ini sudah pasti benar, dan karena itu tindakan selanjutnya adalah kita harus mengikutinya, atau keputusan yang mendasar diri pada apa yang diyakini oleh banyak orang merupakan sebuah keputusan yang terbaik. Kemudian, tadi udah dikatakan, kita terdiri dari 99 ormas di Jakarta. Maka dengan keputusan tadi, Dewan Presidium kita, Penyelamat Jakarta, yang terdiri dari para ulama dan habaib sudah melantik Kiai Fauzi Rozi sebagai gubernur rakyat. Saralat, bukan gubernur tandingan. Bagi kami gubernur rakyat, bukan gubernur tandingan. Maka setelah otomatis 99 ormas, pengurus dan anggotanya serta simpatisannya akan tunduk dan patuh kepada Kiai Fauzi Rozi. Baik. Gubernur rakyat diangkat berdasarkan pendapat 99 organisasi masyarakat. Tidak dijelaskan alasan dari sisi kapabilitasnya. Nah, selanjutnya ada argumentum ad baculum. Argumentum ad baculum adalah sebuah kekeliruan dalam berargumentasi karena alih-alih menanggapi pokok argumentasi, seorang malah mempergunakan efek kekuasaan untuk membenarkan argumentasinya, bahkan kalau perlu mengancam lawan argumentasi dan kekuatan kekuasaan. Selamat, kalau begitu kan ini kan tidak sembarang memilih orang ya untuk sosok Kiai Haji Fauzi Ishak ini. Tentunya masyarakat ingin bertanya kapabilitas dari beliau ini apa sih sebenarnya sehingga terpilih menjadi gubernur. Begini Mbak, orang Betawi itu sangat taat, sangat patuh sama Kiai sama habaib. Apapun yang diputuskan oleh Kiai, oleh habaib, orang Betawi ikut. Yang jadi Dewan Presidium Penyelamat Jakarta tadi adalah tokoh-tokoh Betawi, Kiai dan habaib. Semua orang terpandang guru-guru orang Betawi. Sehingga 5 menit tadi Dewan Presidium rapat, kemudian secara aklamasi memutuskan. Maka kita sebagai santri-santri ulama-ulama kita sami'na wa ta'na, kita hormati keputusan ulama kita, karena tidak mungkin pertimbangan ulama kita itu menyimpang dari syar'i. Kita tetap berpedoman pada ayat suci, bukan konstitusi. Kita menjunjung tinggi ayat konstitusi.
ulama kita, habaib kita, Dewan Presidium pasti mengambil keputusan menunjuk Kiai Fauzi Ishak atas pertimbangan syar'i dan kapasitas beliau, tidak semerta-merta tanpa alasan. Ya. Makanya setelah beliau dilantik, 99 ormas, pengurus, anggota, dan semua simpatisan akan tunduk dan patuh kepada Kiai Fauzi Ishak. Argumentator menyatakan bahwa Dewan Presidium terdiri dari tokoh-tokoh terpandang dari Betawi, sehingga 99 organisasi masyarakat tadi akan tunduk pada keputusan mereka. Selanjutnya ada argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem terjadi ketika seseorang meyakini sebuah pernyataan, kesimpulan, atau argumen seseorang itu pasti salah atau berbahaya, karena mereka yang mengajukan argumentasi berasal dari kelompok orang yang dianggap sesat. Argumentasi ini yang terkait dengan latar belakang seseorang terjadi ketika seseorang memaksakan bahwa lawan argumentasi kita harus menerima sebuah kesimpulan karena latar belakang. Adapun terhadap gubernur presiden yang sekarang ada di Balai Kota, Pak Ahok seperti itu? Pak Ahok, kami nggak bisa maksa kalau anggota kami, rakyat kami, teman kami nggak mau taat kepada beliau. Jangan salahkan kalau beliau kunjungan ke daerah, kemudian teman-teman menolak beliau. Masyarakat menolak karena orang tersebut adalah Ahok, tidak dijelaskan alasannya. Kekeliruan asal-usul adalah klaim atau pernyataan bahwa sebuah ide, produk, atau seseorang itu pasti tidak dapat dipercaya karena alasan ras, geografis, etnik, agama, suku, dan lain-lain. Persoalannya nggak sabar atau kita harus sabar. Pertama, setiap warga negara berhak menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Bagi kami sangat meyakini pemimpin kafir itu haram bagi kami. Itu yang pertama, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 29. Argumentator menyatakan bahwa Ahok tidak boleh jadi pemimpin karena ia non-muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Apabila terdapat perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.